Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan operator, khususnya untuk operator Kecamatan Abung Selatan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan panduan tentang revisi analisis jabatan yang mana tadi sudah kita laksanakan ya pertemuan dengan Bapak Muhammad Merdi dari Pemda ya untuk menjelaskan bagaimana penghitungan analisis anjab, baik analisis anjabnya atau ABK-nya, beban kerjanya. Eh, yang pasti di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk penghitungan eh, analisis beban kerja ya, kalau saya mudahnya saya kerjakan analisis dulunya, baru nanti saya ke master anjabnya. Kenapa? Karena nanti akan terkunci nilai di sininya. Nilai di sini akan terkunci. Tinggal kita sesuaikan saja. Tapi kalau kita kerjakan ininya dulu, masternya dulu, tanpa menghitung eh, tanpa menghitung ini, nanti hasilnya akan sulit. Maka kalau saya itu sama seperti video pertama saya ya, video tentang analisis jabatan, kita hitung nilai beban kerjanya dulu. Sementara nilai beban kerja efektivitas untuk guru ini sudah ada rumusnya. Apa yang harus kita cari? Kita cari ininya dulu nih. Ini. Kita cari ininya dulu. Ini nanti hasilnya sama dengan ini. Sama dengan analisis jabatannya. Ya, maka kalau saya itu tadi saya kerjakan rekapnya dulu, baru ke analisisnya. Bagaimana untuk mencari nilai beban kerja ini? Itu ada rumusnya. Rumusnya yaitu jumlah rombel dikalikan jam kelas per minggu. Silahkan cek video pertama saya tentang analisis jabatan, sudah saya jelaskan di sana. Jadi ada penghitungannya. Jumlah rombel dikalikan jam kelas per minggu. Saya munculkan dulu. Kalau kepala sekolah jelas ya. Nih, kepala sekolah tetap satu. Tidak perlu kita hitung-hitung, kepala sekolah itu pasti satu. Kemudian untuk guru kelas itu penghitungannya adalah rombel. Rombel ini ya, saya masukkan rombel. Rombel dikalikan jam kelas per minggu. Per minggu guru kelas adalah 24. Jadi rombel dikalikan 24. Hasilnya ini. Sama yang bawah pun seperti itu. Guru pendidikan agama Islam per minggu itu 4 jam. Jadi rombel dikalikan 4. Pendidikan agama lain misalkan ya sama 4 jam. Guru pendidikan jasmani 4 jam. Guru bahasa Inggris ini saya bahas yang SD ya. Guru bahasa Inggris kalau untuk SD kalau memang ingin diadakan itu sebenarnya jamnya hanya 2 jam per kelas. Artinya per minggu itu hanya 2 jam dikalikan rombel. Tapi ada permintaan dari dinas pendidikan tadi dijadikan 24. Maka ini dijadikan 4 jam per minggu. Hasilnya nanti 24. Ini ya. Sebenarnya kalau rumus dapodiknya maka hitungannya ini kalau untuk guru bahasa Inggris, seni budaya dan muatan lokal. Tapi permintaannya karena diminta 4 jam per minggu, maka per minggunya itu 24. Saya ubah dulu rumusnya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sini udah dihitung, sudah saya otomatiskan akan muncul di sini. Ya. Teman-teman nggak perlu ngitung ini lagi lah, karena ini sudah saya hitungkan. Cukup fokus di sini, kawan-kawan. Jadi nanti ketemu beban kerja efektivitas jabatannya itu akan langsung otomatis ketemu. Saya hitamkan. Nah, otomatis ketemu. Walaupun dirubah rombelnya di sekolah misalkan ada 20, nanti akan otomatis ketemu di sini. Saya bahas yang rombel hanya 6 ya. Rombel 6. Nah, normalnya seperti ini. Nanti di sini silahkan diisikan rekan-rekan sesuai dengan jumlah pemangku jabatan yang ada saat ini atau ASN yang ada di sekolah saat ini. Misalkan jumlah pemangku jabatannya kalau dia PLT tadi sudah sempat dibahas ya. Sudah sempat dibahas, saya hitamkan dulu. Sudah sempat dibahas kalau PLT berarti kan 0 ya. Di sini 0 kalau PLT.
Di sini ini 1, di sini nih 24. Kok 24? Rombel kalikan 24 sama. Ini pokoknya 1 lah ya, karena kalau kepala sekolah 1. Rumusnya di sini berarti 1. Nah, jumlah pemangku jabatan. Ini kalau PLT 0. Hasil ABK ini nanti pembulatan ya. Ini pembulatan ini. Kelebihan kekurangan nanti akan kelihatan. Kepala PLT, kepala sekolahnya PLT, berarti pemangku jabatannya 0. Hasil ABK ini pembulatan dari ini 1. Maka artinya min 1 atau kurang 1. Guru kelasnya ada berapa di sekolah? Dari 6 rombel ASN-nya. Misalkan di sekolahnya ASN guru kelasnya hanya ada 5. Maka nanti dia otomatis artinya ada kurang 1. Pendidikan agama Islam misalkan ada 1 ASN ya. Maka nanti 0. Tidak membutuhkan. Jasmani olahraga kesehatan misalkan tidak ada ASN-nya saat ini, tuliskan 0. Nanti berarti kurang 1. Bahasa Inggris jika memang sekolahan ingin mengajukan silakan saja. Berarti kan belum ada ya. Nanti kebutuhannya 1. Seni budaya juga sama, ingin mengajukan silakan. Muatan lokal juga sama, silakan jika ingin mengajukan. Nanti akan muncul di sini kelebihan dan kekurangan. Penelaah teknis kebijakan tadi sudah dibahas ya. Ini tidak perlu karena penelaah teknis kebijakan ini adanya di setingkat OPD Dinas Pendidikan. Jadi kalau di sekolah tidak ada yang namanya penelaah teknis kebijakan. Artinya rekan-rekan membutuhkan berapa ini? Jabatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rekan-rekan harus membuat 7 analisis jabatan berdasarkan nilai ini tadi. Ada 7 file ya. 7 file analisis jabatan untuk kepala satuan pendidikan, guru kelas, pendidikan agama Islam, jasmani. Nah, bukan per rombel, tapi per analisis jabatan ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti perlu membuat 7 analisis jabatan. Harus membuat 7 master anjab ya. 7 master anjab. Harus dibuat 7 master anjab dengan jabatannya ini ya, sesuai dengan ajuan rekan-rekan sekalian. Kalau sudah ketemu seperti ini mudah ini, nanti kita tuangkan ke dalam masternya. Hanya saja ini kan berdasarkan Permendikbud nomor 234 tahun 2024 ya. Tetapi ingat, tadi diminta oleh Pak Muhammad Merdi untuk dikonversikan kembali di atas 1. Di atas, kalau hanya orangnya 1, ini dikonversikan di atas 1, sekian. Yang penting kawan-kawan tahu dulu ya cara mencari ininya, baru kita konversikan berdasarkan keinginan dari Pemda dan dari Dinas Pendidikan. Karena tadi untuk mengajukan TPP agak sulit diajukan kalau untuk nilai bebannya itu 1 atau di bawah 1. Maka harus kita naikkan. Naikkannya bagaimana? Kawan-kawan kan sudah bisa menghitung nih caranya. Kita naikkan berdasarkan konversi permintaan dari Dinas Pendidikan. Sudah saya tadi saya screenshotkan ya, WA dari Bu Eka. Nah, WA dari Bu Eka. Di sini ada ketentuannya. Kawan-kawan sudah bisa menghitung ini berdasarkan Permendikbud nomor 234 tahun 2024. Kita konversikan dulu untuk pengajuan TPP. Karena maunya seperti itu, maka kita konversikan. Jika butuhnya 1 guru, nilai beban kerja atau ABK minimal 1,10 maksimal 1,49. Artinya ini ya, ini kita tuliskan di sini dulu. Karena butuhnya 1, maka syaratnya tadi apa? Sebentar, syaratnya tadi
Jika butuhnya 1, maka beban kerja atau ABK minimalnya 1,10 sampai 1,49. Kita ambil yang sedang-sedang dulu ya, yang minimal dulu ya. Berarti minimal artinya harus 1,10. Karena kita konversikan ya, kita konversikan sesuai dengan permintaan dari Pemda dan Dinas Pendidikan untuk nanti pengusulan TPP-nya agar mudah. Ya. Sebentar. Kita konversikan dulu ini nilai yang sudah didapat ke dalam nilai permintaan. Seperti ini. Ya. Nah, minimalnya berapa? Minimalnya kalau butuhnya 1, butuhnya kan 1. Minimalnya kalau butuhnya 1, berarti minimal beban kerjanya yang di sini harusnya 1,10 maksimal 1,49. Tidak boleh lebih dari 1,49. Artinya 1,10 boleh, 1,20 boleh, 1,30 boleh. Nanti ini disesuaikan di analisis jabatannya. Ya, nanti rekan-rekan silakan dipahami pelan-pelan. Sekarang ini butuhnya berapa? Butuhnya 6. Hasil ABK pembulatannya dari beban ini butuhnya 6. Ini yang dicari. Ini pembulatan 6. Jadi butuhnya 6. Berapa kalau butuhnya 6 konversinya? Kalau butuhnya 6 berarti konversinya diusahakan nilai beban kerja mendekati 6,49. Kenapa tidak boleh 6,50? Itu nanti dihitung 7. Makanya mendekati 6,49. Misal berarti 6,40 ya. Atau 6,45, 6, sekian. Pokoknya mendekati 6,49, tidak boleh lebih. Jika dia permintaannya 6, kebutuhannya 6. Syarat berikutnya, berarti udah ada ya, udah jelas ya. Kalau 1,10 minimal, maksimalnya 1,49. Berarti ini ya kira-kira 1,10 aja lah. 1,10 atau di bawah 1,49. Nanti rekan-rekan bisa mengkonversikan ya. Kemudian konversikan, berarti semua sama ya. Kalau butuhnya 1 ya minimal 1,10 maksimal 1,49. Pak, ini kan rombelnya 6. Oke lah, kalau 6, 6,49 maksimal atau mendekati 6, kalau rombelnya 12 berarti berapa? Ya 12 berarti berapa? 12,49. Kalau rombelnya 8 berapa? Ya 8,49. Yang mendekati jumlah hasil ABK ditambah 49. Tidak boleh lebih dari 49. Ya, nanti kawan-kawan bisalah konversikan sendiri ya. Yang penting sudah ada penghitungan ini berdasarkan rumus, kemudian kita konversikan berdasarkan keinginan dari Dinas Pendidikan dan Pemda tadi agar saat pengusulan TPP itu bisa cepat. Maka konversi yang satu ini tadi kita konversikan sesuai dengan permintaan mereka. Ini ya. Ini penelaah teknis kebijakan, saya ingatkan lagi tadi kata Pak Muhammad Merdi tidak perlu. Yang penting ini, kalau memang ada pendidikan agama selain Islam ya silahkan dimasukkan. Yang penting kita buatkan rumahnya dulu. Ini kita buatkan rumahnya, analisis jabatannya, ini pemangkunya. Kalau sudah, berarti ini nanti yang dimasukkan ke dalam sini. Ya, ingat, ini kan rumus nih. Rumus sudah kita cari, ini nanti sudah dikonversikan, ini dikopikan ke sini. Nah, saya contohkan aja ya. Saya contohkan misalkan move or copy. Kita taruh sini aja lah untuk contohnya lah. Ini ya. Ini nanti walaupun rumusnya jangan hilang lah. Saya taruh sini lah rumusnya. Nah, biar nanti nah, saya pindah ke sini ya, biar enak ya. Berarti ini nilai beban kerja berdasarkan Permendikbud nomor
234 tahun 2024. Ini penghitungan rumusnya. Ini perhitungan rumusnya. Sementara ini adalah nilai konversi. Nilai konversi permintaan. Permintaan ya. Nilai konversi permintaan. Oh, sini ya. Nah, nilai konversi permintaan. Berarti ini nanti kita tuangkan ke dalam sini. Ini kita kopikan, kita hapus rumusnya yang tadi karena udah kita pindah ke sini ya rumusnya. Copy, kita pastekan ke sini. Nah, ini kan minimal 1,10, 1,10, 1,10 itu minimal. Maksimalnya kalau dia 1 adalah 1,49. Kalau gurunya 2 berarti 220, maksimalnya 2,49. Begitu seterusnya. Ikuti aja rumusnya ini, konversikan. Rekan-rekan bisa lah pastinya nanti. Nah, ini kita sudah dapat nih nilai beban kerja efektivitas atau jabatan EF-nya. Tadi kan minimal 6, berapa? Kalau 6 orang? 6, mendekati 6,49 ya. 6,49. Baru kalau sudah ketemu, ini sudah kita isi, pemangku jabatannya sudah kita isi, ini yang ada di lapangan sekarang udah kita isi, sudah ketahuan kelebihan kekurangannya, baru ini kita tuangkan ke dalam analisis jabatannya. Kita ke guru kelas dulu deh. Ya, kita buat analisis jabatan guru kelas dulu. Saya contohkan nih. Nih, kita ke analisis jabatan guru kelas dulu ya. Di sini ketemunya adalah 6,43. 6,43 dari perhitungan ini ya. Perhitungan ini ketemunya 6,43. Berarti kan masih di bawah 6,49. Ambang batas maksimal. Kalau di sini sudah pas ya sini yang di sini aja yang kita rubah. 6,43 untuk guru kelas. Berarti di sini aja yang dirubah. 6,43. 6,43 untuk guru kelas. Nah, ini harus sama dengan sini. Harus sama dengan ini. Misalkan kalau kurang, sesuaikan aja kurangnya di mana. Bisa ditambah di dalam ditambah di bagian waktu, bukan waktu ya, ditambah di bagian dokumennya. Nih, ditambah di bagian jumlah dokumennya. Bisa diatur rekan-rekan, yang penting ini mendekati 6,49 kalau dia rombelnya 6. Atau ketemunya hanya 6,20 ya tidak apa-apa. Cuman nanti di sini disesuaikan. Di sini disesuaikan juga dengan 6,20. Nih, 6,20 di sini disesuaikan. Ini jangan ditulis manual ya. Ini bukan di input manual. Ini perhitungan dari ini. Silakan nanti rekan-rekan di kotak-katik saja. Ini bisa menghasilkan mendekati 6,49 ya. Ditambah apa kira-kira? Apakah ditambah dokumennya, bisa ditambah apanya? Silakan nanti rekan-rekan kira-kira. Nanti baru ketahuan di sini. Seperti itu. Untuk yang lain juga seperti itu. Untuk apa misalkan untuk kepala satuan pendidikan ya. Nanti dibuatkan analisis jabatannya, berarti kan harus minimal 1,10, maksimal 1,49 sesuai dengan permintaan ini tadi. Jadi nanti disesuaikan dikira-kira. Di sininya harus ketemu berapa. Kalau dia untuk jabatan kepala sekolah ya berarti sini satu orang ya, berarti kan di sini harus dapat 1,10 sampai 1,49 di sininya. Berdasarkan ini tadi, silakan nih nanti diubah-ubah sedikit, dikira-kira. Kalau ketemu ini hasilnya nanti harus sama dengan ini di sini. Cuman ini patokan minimal ya, ini adalah patokan minimal karena ada permintaan tadi. Nah, ada permintaan. Jadi ini patokan minimal. Udah, kalau sudah sesuai ini dengan analisis jabatan sudah selesai, maka benar pekerjaannya. Tinggal dikumpul. Berapa jumlah analisis jabatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tergantung analisis jabatan rekan-rekan yang mau diajukan. Ya, di sini udah ada nih sesuai kebutuhan jika ada. Kalau nggak ada ya biarkan. Ini sesuai kebutuhan. Kalau memang butuh adakan. Kalau tidak butuh ya tidak perlu diadakan.
pesan Pak Muhammad Merdi tadi, utamakan yang utama dulu. Utamakan apa yang utama? Kalau SD ya kepala satuan, guru kelas, pendidikan agama, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kalau ini memang nanti bisa terpenuhi, maka bisa memenuhi yang lain. Seperti itu. SMP juga tidak jauh beda. SMP sama. SMP tadi hanya ditambah untuk bagian penelaah. Ini nggak ada ini, penelaah nggak ada ya. Hanya ada pengadministrasi perkantoran sama ditambah apa tadi satu lagi ya. Penata layanan operasional. Penghitungannya sama. Cari dulu nilai beban kerja efektivitasnya. Kalau udah sesuai dengan rumus, cari konversikan sesuai dengan permintaan karena untuk pengajuan TPP. Kalau sudah, sesuaikan dengan analisis jabatannya. Yang pasti ini ya sini ya tadi ya. Ini harus sama dengan analisis jabatan ini. Misalkan, misalnya nih ada, berarti ada anjab untuk guru kelas, ada anjab untuk ini nggak ada ya sebenarnya ya. Tadi sudah disampaikan Pak Merdi, teknis kebijakan penelaah itu nggak ada di sekolah. Berarti nanti bisa dihapus yang ini, Mapel Pi, kemudian Mapel PJOK, kemudian kepala sekolah. Sisanya satu ada format rekapnya. Jangan lupa format rekap dan master anjab per analisis jabatan dimasukkan dalam satu RAR. Ya, di RAR saja, WinRAR ke RAR atau kompres to RAR. Zip boleh. Bukan kita buka ya. Nanti pokoknya di RAR saja ya. Sudah. Karena itu sempat saya buka. Nih ada RAR-nya. Sebentar. Saya tutup dulu. Ternyata nggak bisa di. Kita RAR dulu. Kita RAR. RAR aja ya. Nah, namakan sesuai dengan nama sekolahnya ya. Jangan disingkat. Karena orang dinas tidak tahu singkatan sekolah Bapak Ibu sekalian. Satu Kembang Tanjung ya satu Kembang Tanjung, satu Sinar Ogan ya satu Sinar Ogan, jangan satu SO, satu C4, cabang 4, jangan. Tulis sesuai dengan nama nomenklatur sekolah agar memudahkan pihak dinas untuk merekap ini semua. Jika sudah, silakan nanti RAR-nya dikirim ke G-Drive saya. Nanti G-Drive-nya saya akan perbaharui ya. G-Drive-nya akan saya perbaharui, silakan rekan-rekan nanti perbaiki. Maknanya hasil beban ini harus sama dengan analisis jabatan. Harus sama. Kalau tidak sama ya disamakan. Kalau tidak sama ya disamakan dengan mengacu pada rentang minimal dan rentang maksimal. Sudah ada rentang minimal dan rentang maksimal. Kita sudah hitung secara Permendikbud nomor 234 tahun 2024. Kemudian kita juga mengkonversikan nilainya ke dalam ini tadi. Pelan-pelan ya, silahkan dipahami rekan-rekan, pelan-pelan dipahami. Saya rasa tidak terlalu sulit sih. Mungkin nanti kesulitannya hanya di bagian analisis ya. Analisis jabatan ini hanya mengepaskan aja. Itu yang sudah agak sulit. Tapi kalau untuk menghitung efektivitas beban itu tidak sulit karena memang sudah ada pattern, sudah ada pola, sudah ada formatnya, sudah ada rumusnya. Tinggal kita tambahkan dengan permintaan karena nanti akan diajukan untuk pengajuan TPP. Karena di bawah kalau di sini hasilnya itu 0, itu agak sulit. Harus di atas 1,08 minimal, maka dibulatkan jadi 1,10 kalau dia hanya satu orang, maksimal 1,49. Seperti itu ya rekan-rekan. Semoga dapat membantu rekan-rekan dalam memahami analisis jabatan. Sekian saya akhiri dari saya. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.